Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam, pagi Pak Riza. Iya boleh Pak, ada apa ya Pak? Oh iya, saya mau sharing nih Bu, berbagi cerita tentang masalah siswa saya Bu, terkait pembelajaran di kelas 12 Bu. Ada apa ya Pak di pembelajaran kelas 12 Pak? Kelas 12 itu Bu, jika saya menjelaskan materi, itu sangat ribut sekali Bu, dan tidak kondusif Bu. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah menjelaskan dengan baik dan benar Bu. Tetapi tetap saja siswa itu tidak kondusif dan sibuk sendiri. Seperti niat belajarnya kurang, Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak itu tidak kondusif pada saat Bapak menjelaskan materi itu, menurut Bapak bagaimana ya Pak? Saya merasa murid itu malas belajar, Bu. Bahkan pada saat pembelajaran itu mereka bicara sendiri antar teman-temannya, Bu. Bahkan sudah saya tegur, nanti setelahnya ya asik sendiri, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira anak-anak itu tidak tertarik apa Pak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Jika saya lihat ya, Bu, dari anak-anaknya mereka itu kurang antusias, Bu, terhadap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Jadi motivasinya agak kurang gitu ya Pak. Biasanya Bapak menggunakan media apa Pak ketika pembelajarannya Iya, Bu. Bapak Pak, berikan? iya Bu, kalau saya mengajar biasanya menggunakan buku yang sudah disediakan sekolah Bu. Kemudian saya catatkan ke depan papan tulis itu Bu. Oh jadi Bapak mengajarnya hanya menggunakan buku Pak. Terus Bapak menyuruh anak-anak meringkas atau mencatat gitu ya Pak. Iya Bu, kalau selain itu Bu, saya biasanya bingung juga Bu, mau pakai apa gitu Bu. Makanya saya bertanya sama ibu nih, mau saya sharing sama ibu nih. Bapak sudah pernah menggunakan metode lain nggak ya Pak? Mungkin ketika menggunakan Kalau metode lain sih, saya paling menggunakan metode diskusi Bu. jadi di sini kalau saya simpulkan anak-anak kelas 12 tersebut itu pada saat belajar sangat ribut serta mereka kurang antusias ya Pak dan motivasi belajar mereka itu Iya Bu, tidak gitu ya Bu. iya Bu, seperti itu Bu. Menurut Bapak ada cara lain tidak Pak agar anak-anak itu lebih tertarik kan sebelumnya anak-anak itu kurang antusias tuh Pak ya. Jadi Iya. apa sih yang mau Bapak lakukan pada saat KBM agar anak-anak itu lebih tertarik Pak dengan pembelajaran Bapak? Kalau cara lainnya Bu, kalau di kelas itu adanya proyektor ya Bu. Kalau misalnya saya pakai pembelajaran menggunakan video dan PowerPoint, bisa ya Bu ya kalau pakai proyektor tuh Bu? Oh, itu lebih bagus sekali Pak, karena kan video pembelajaran itu sangat bagus dan menarik. Nah, kalau di saya Bu, ada videonya Bu, tapi videonya belum pernah saya gunakan Bu. Jadi ada hal lain Pak yang mungkin bisa Bapak lakukan. Untuk hal lain ada Bu, saya menggunakan gadget Bu untuk media pembelajaran. Oh, bagus Pak. Dengan ide Bapak itu mungkin bisa membantu merubah anak-anak yang tadinya tidak antusias jadi antusias Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau itu mungkin motivasi ya Bu ya. Mengingat anak zaman sekarang ini Bu, tidak terlepas dari gadget dan tergantungan dengan gadget ya Bu. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada tidak rencana ke depan yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan murid menjadi sangat antusias saat KBM Pak? Nanti ke depannya saya akan menggunakan proyektor lah Bu untuk menampilkan media PowerPoint, Canva, dan video pembelajaran supaya anak-anak tidak merasa bosan Bu. Saya juga akan menggunakan gadget.
pada saat KBM. Bagus tuh Pak. Jadi sebenarnya kan Bapak bisa menyelesaikan ya permasalahan Bapak sendiri. Dan itu perlu dicoba saya rasa Pak, karena ide Bapak itu udah keren tuh Pak. Iya Bu, kayaknya saya harus coba nih Bu. Terus komitmen apa ya Pak yang nantinya Bapak mau lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan media-media pembelajaran seperti PowerPoint Bu, Canva, di pembelajaran. Dan untuk refleksi saya akan menggunakan gadget Bu, biar anak-anak lebih tertarik. Lalu Pak, siapa nanti yang akan bantu Bapak Pak untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Saya akan meminta bantuan rekan yang sudah pengalaman Bu, untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan Bu. Seperti Ibu sendirilah, nanti harus membantu saya Bu. Mantap Pak, saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya ini. Baik Bu, saya akan mencobanya Bu. Terus sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang sudah agak lega Bu. Saya sudah menemukan solusi Bu atas permasalahan saya Bu. Alhamdulillah, saya juga masih senang Bapak bisa menyelesaikan masalah Bapak sendiri ya Pak. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah memberikan solusi ke saya. Mohon izin ini Bu, saya kembali ke kelas Bu, karena masih ada jam pelajaran yang akan saya eh, jalankan Bu. Baik Pak, semangat ya Pak untuk hari ini dan seterusnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Semangat. Baik. Mulai. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Riza. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Pak, hari ini Bapak ada waktu tidak ya Pak untuk kita berbincang-bincang lah sebentar Pak? Ada apa Bu ya? Ada apa ya Bu Novi? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Bu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Riza, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini. Oh, oh, tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya lagi jam kosong nih Bu. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Pak Riza bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah saya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya harap bisa mendapatkan ketenangan dari cerita saya ini ya Pak. Dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu Novi harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Dan saya harap setelah diskusi kita ini, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, begitu. Coba Bu Novi ceritakan. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya itu ada yang malas Pak mengerjakan tugas. Masa dari jumlah siswa yang 28 cuma 4 sampai 8 anak yang selalu terlambat menunjukkan tugas. Padahal ya Pak, saya sudah melakukan refleksi tuh ke anak-anak. Saya juga bertanya bagian materi mana yang belum dipahaminya. Namun setelah saya evaluasi hanya beberapa anak saja Pak yang aktif mengerjakan tugas. Sisanya pasif dan menunggu tugas itu dibuat PR Pak. Oh, begitu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran, Bu? Sebenarnya tidak sih Pak, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja Pak. Oh, kenapa ya kira-kira, Bu? Bisa begitu? Eh, Mungkin Pak pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya ini anak-anak kurang antusias Pak, sehingga anak-anak itu pasif semua dan ada pula yang bermain sendiri. Bagaimana cara Ibu Novi mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia selama ini?
waktu kegiatan belajar mengajar anak-anak, saya suruh membaca buku lah Pak seperti biasa, ya kan Pak. Kemudian saya Mm-mm. menjelaskan di depan kelas, ya seperti metode ceramah seperti itu. Lalu saya mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab Pak. Lalu bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Ada sih Pak, satu, dua anak yang responnya aktif, diajak untuk bertanya jawab. Namun sebagian lagi pasif Pak, dan tidak semangat mereka Pak. Bingung saya jadinya. Hmm, jadi seperti itu Bu permasalahannya. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Ibu Nopi kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu Nopi lakukan? Selama ini saya sering mengingatkan anak-anak Pak dari BDA, karena kan kami itu memang ada grup di setiap kelasnya. Jadi kalau misalkan ada tugas, anak-anak saya ingatkan, anak-anak tolong kerjakan tugas ya, ini pelajaran bahasa Indonesia, begitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Ibu Nopi sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu Nopi ingin merubah metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Kira-kira bisa nggak, Bu? Oh iya Pak ya, kenapa saya tidak ingat Pak ya untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya, serta menggunakan media pembelajaran lain ya Pak? Hmm. Ya, itu adalah upaya bagus, Bu. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi yang Ibu sampaikan. Iya, mungkin juga Pak, selama ini memang metode pembelajaran saya itu membosankan dan belum berpihak kepada murid sih Pak, sehingga mungkin anak-anak tersebut jenuh dan tidak bersemangat ya. Iya, benar. Jadi apa yang akan Ibu lakukan secepatnya? Eh, saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia selama ini yang saya lakukan lah Pak. Saya akan menggunakan metode pembelajaran lain yang menarik dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Iya, benar itu, Bu. Langkah yang Ibu Nopi ambil sudah tepat dan saya setuju. Syukurlah Pak, sekarang saya menjadi lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Nopi lakukan? Rencana Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar murid dan mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri saya dalam pembelajaran Pak. Terus kemudian, Bu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan memulai KBM dengan menggunakan media pembelajaran, dengan menggunakan aplikasi Canva untuk menampilkan video-video pembelajaran yang menarik, sehingga pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan bersemangat Pak. Wah, luar biasa Ibu. Ide Ibu sangat bagus sekali. Alhamdulillah Pak, jadi sekarang saya merasa lega, saya sudah mendapatkan solusi ini dari Bapak atas masalah saya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang, Bu, dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Novi sudah merasa lega. Terus dari apa yang sudah Ibu Novi rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, Pak, alhamdulillahnya sudah merasa lega Pak. Saya akan langsung eksekusi Pak, biar uh, murid saya itu tertarik, dan saya akan membuat media-media pembelajaran seperti pembuatan PPT, Canva, serta puisi Pak. Wah, keren sekali. Pasti Ibu Novi mampu melakukannya. Semangat ya, Bu. Sama-sama Pak Riza. Terima kasih untuk waktunya ya Pak.
baik saran ataupun masukan yang membuat saya menjadi lebih enakan dan merasa lega saat ini. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sama-sama Bu. Nah, jadi ini mohon maaf dan izin ya Pak, kebetulan saya masih ada satu les lagi di les terakhir dan ini ada waktu 20 menit untuk saya bersiap-siap masuk ke kelas. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Orija. Sama-sama Ibu.